Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan publik usai viralnya beberapa pernyataan dari sang pimpinan Ponpes, Panji Gumilang, yang bagi sebagian pihak ini kemudian dinilai kontroversial. Yang terbaru, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi terkait dengan sejumlah penyimpangan yang terjadi di Ponpes terbesar di Asia Tenggara ini. Tim investigasi juga akan segera mengundang pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, untuk menggali fakta terkait dugaan ajaran sesat. Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kontroversi Ponpes Al Zaitun dengan sejumlah narasumber. Bergabung lewat sambungan Zoom ada Pak Utang Ranuwijaya selaku Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI. Juga ada Cendekiawan Muslim, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Pak Islah Bahrawi. Dan di studio ada alumnus Al Zaitun, Bang Muhammad Ihsan. Selamat malam, Bapak-bapak. Apa kabar semuanya? Selamat malam, Mas Renhat. Assalamualaikum. Kita masih membahas tentu mengenai kontroversi Al Zaitun ya, Pak Islah, Pak Utang, dan juga Bang Ihsan, yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan. Dan yang tadi terbaru ada rapat di Kementerian Polhukam, Pak Utang, ini bersama dengan stakeholders lain termasuk MUI. Jadi persisnya yang kemudian diketahui oleh MUI setelah ada rapat tadi, konkretnya apa yang akan dilakukan oleh stakeholders ini, MUI, Kemenko Polhukam, Kemenak juga mungkin, terhadap penyelesaian kontroversi Al Zaitun ini, Pak Utang? Baik, terima kasih. Sampai malam ini kami belum mendapatkan informasi apa poin-poin yang dihasilkan dari rapat Menko Polhukam. Nah, kami sedang menunggu dan kami sudah mencoba menanyakan kepada pihak yang kebetulan hadir pada saat itu. Nah, kemudian karena kami sudah punya tim, maka kami perintahkan agar tim ini terus berjalan, terus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan. Dan rencana yang sudah ditetapkan juga bahwa besok pagi mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi lanjutan. Karena sebenarnya sudah ada investigasi awal, 2 orang yang sudah masuk ke dalam dengan melakukan observasi partisipatori, kemudian sudah mendapatkan beberapa data. Besok menyusul tim berikutnya, sekalian membuat surat yang kedua, karena surat yang pertama itu ditolak oleh pihak Panji Gumilang, oleh pihak Al Zaitun. Nah, kemudian kami layangkan surat keberatan dan kami kembali meminta agar tim bisa bertemu dengan Panji Gumilang untuk klarifikasi. Oke, baik. Pak Utang, kabarnya kemudian rapat hari ini juga memutuskan akan ada tim khusus yang akan melakukan investigasi karena mungkin MUI mendapatkan penolakan untuk masuk ketika kemudian ada perangkat negara, pemerintah di sana, ini diharapkan bisa melakukan penyelesaian lebih jauh lagi. Apakah itu yang juga diharapkan oleh MUI bahwa sebaiknya kemudian perlu ada tim khusus yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya lembaga Anda saja? Ya, tentu lebih banyak tim itu justru lebih baik. Tapi bagaimanapun MUI punya concern untuk meneruskan penelitian ini supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dapat hasil yang semaksimal mungkin tentang apa yang hari ini dan beberapa pekan yang lalu membuat heboh di media massa. Ya, dan didengar oleh banyak pihak, bahkan internasional. Ya. Sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini ada yang berita yang sangat kontroversial yang sebenarnya perlu segera diselesaikan, terutama karena menyangkut persoalan-persoalan keagamaan yang memang menjadi domainnya Majelis Ulama Indonesia. Oke, Pak Utang, tadi Anda katakan sudah ada 2 orang yang berhasil masuk ya ke dalam Al Zaitun dan ada melakukan penelitian mungkin di sana, observasi begitu. Apa hasilnya dari observasi hari pertama yang kemudian Anda katakan akan berlanjut lagi besok? Ya, ada yang terkait dengan persoalan kriteria yang 10, yang itu akan menjadi bahan untuk disampaikan ke Komisi Fatwa. Tapi ini perlu pendalaman lebih lanjut, perlu alat bukti yang lain supaya lebih kuat, dan
di samping nanti perlu ada klarifikasi dengan Panji Gumilang sendiri ya. Jadi belum bisa saya sampaikan temuan-temuan itu. Tapi bisa saya sebutkan bahwa ini ada indikator yang bisa dikategorikan terkait dengan kriteria yang 10 ya sebagai dasar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Oke, misalnya apa? 1 atau 2 di antaranya yang kemudian ditemukan? Ya terkait dengan misalnya ucapan bahwa Al-Quran itu sabda Nabi. Nah kemudian juga ada beberapa penafsiran Al-Quran yang kami lihat itu menafsirkan secara bebas, tidak melalui metodologi yang benar menurut para ahli tafsir. Begitu. Oke, jadi ada indikasi ya, masih indikasi adanya ajaran yang tidak sesuai atau menyimpang. Betul. Oke. Karena kita MUI punya parameter yang 10 itu, kriteria yang 10. Oke. Sebelum saya ke Pak Islah, saya mau ke Bang Iksan dulu sebagai seorang alumni yang saya pikir punya testimoni ya. Ketika ini menjadi ramai diperbincangkan. Apa yang Anda lihat sebetulnya Bang Iksan dari kontroversi ini, bahkan tadi ada temuan bahwa ini bisa ada indikasi ini menuju ke penyimpangan dari beberapa temuan-temuan itu yang sekarang ini sedang mau diinvestigasi, bahkan pemerintah mau turun tangan. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa yang terjadi dengan Al Zaitun itu bukan terjadi kepada santrinya. Jadi memang Syekh Panji Gumilang ini punya pengikut khusus ya. Terus yang kemarin sholat Idul Fitri juga jamaahnya itu nggak ada santri satupun. Itu santrinya sedang liburan. Itu adalah pengikut beliau, gitu ya. Jadi untuk yang hal-hal demikian itu santri itu tidak terafiliasi dengan pengajaran-pengajaran yang demikian itu. Pada zaman saya dulu justru hal-hal yang begini itu nggak ada sama sekali. Jadi Anda kaget ketika ini menjadi pemberitaan yang sangat masif? Betul. Saya adalah satu-satunya orang, maksud saya alumni yang paling pertama memprotes di akun TikTok saya yang udah ditonton 3,6 juta kali. Itu saya yang paling pertama. Dan semua teman-teman saya juga mendukung itu. Karena kita mempertanyakan ini tidak harusnya dilakukan. Karena apa yang diajarkan ke kami dulu melalui di Kitab Kuning, di Kitab Bulughul Maram, nggak begini praktek ibadahnya kayak gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini kami sangat sayangkan gitu. Lalu yang kedua adalah kalau mendengar nama pesantren, masyarakat secara orang akan terpikir itu adalah SMP dan SMA gitu ya. Nah jadi kami ini menjadi satu-satunya hari ini menjadi korban stigma dari masyarakat bahwa ajaran-ajaran ini dipraktekkan kepada kami. Nah sedangkan kami itu kalau dulu sampainya setidaknya itu kalau saya survei di adik-adik kelas saya itu sampai tahun 2016-17 nggak ada praktek-praktek yang begini gitu. Ini baru-baru aja nih kita lihat. Tapi kan indikasi temuan itu sudah dicurigai oleh MUI bahkan dari tahun 2002 kabarnya. Itu kan ketika Anda masih di sana dong artinya kan ya? Betul, tapi itu tidak terkait dengan santri gitu. Jadi ini harus kita bedakan antara pesantren Al Zaitun sebagai pesantren sebagai sebuah institusi ya, sebagai institusi yang di dalamnya itu ada santrinya, dengan pesantren Al Zaitun yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk bersembunyi, mengajarkan aliran-aliran tertentu itu, begitu. Jadi Anda lihat itu sebenarnya itu Anda bisa menyaksikan itu bukan santri, itu adalah pengikutnya. Begitu. Panji Gumilang ini. Ya, jadi orang-orang ini akan datang dari wilayah teritorial yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Sumatera. Ketika ada momentum tertentu aja. Anda mengetahui orang-orang ini siapa sebetulnya atau dari mana? Kalau kita dulu sebutnya di Al Zaitun itu ini donatur gitu, karena nggak boleh kan sebagian dari santri Al Zaitun orang tuanya, bukan santrinya, terafiliasi dengan aliran itu. Jadi kita sebutnya itu donatur kayak gitu.
Waktu masa saya itu sampai ratusan ribu orang yang datang di momentum tertentu. Momentumnya itu cuma ada 3, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan 1 Muharram. Dan yang paling meriah itu adalah acara 1 Muharram, di mana banyak pejabat datang, terus banyak pengikut-pengikutnya itu berkumpul di sana. Itu mereka bukan wali santri. Wali santri itu kita cuma Civitas Al-Zaitun itu paling 6.000 orang untuk santri. Kalau dikalikan 2 paling ada berapa? 18.000 ya, kayak gitu. Tapi ini kan ada ratusan, setidaknya 100.000 atau 200.000. Nah, artinya ini mereka siapa datang ke situ, kayak gitu, untuk menyambut perayaan Muharram kayak gitu. Jadi kalau kemudian sekarang dicurigai ada ajaran sesat yang diajarkan atau diberlakukan atau apapun namanya oleh Panji Gumilang, Anda sepakat atau Anda kemudian masih tanda tanya? Sebenarnya makanya kalau hari ini saya udah sepakat karena apa? Udah diaplikasikan ke santri. Yaitu salah satunya itu di khutbah Jumat itu. Ketika khotibnya bilang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul gitu, atau Nabi Muhammad. Itu keliru besar, itu udah menyangkut akidah. Kami semua nggak setuju dengan pendapat itu. Kalau yang hal-hal ibaratnya itu tentang soft jarang-jarang, tentang azan, kami masih bisa maklumi, masih di wilayah atau di ranahnya khilafiyah atau masih di perdebatan, masih abu-abu kayak gitu. Kalau udah menyangkut akidah, oke, kami udah nggak setuju. Jadi mana yang kami dukung harus dibuka, ya silahkan dibuka dan kami bantu untuk dibuka itu. Mana hal yang kami tidak dukung, ya seperti fitnah-fitnah yang menyasar kami, seperti selalu diungkapkan tentang narasinya tentang bahwa santri Al-Zaitun diperbolehkan zina asal membayar 2 juta. Saya saat tadi malam sudah mengklarifikasi itu ke Ken Setiawan, karena itu yang menyebut adalah Ken Setiawan. Dia yang menyebut dari NII Center ya? Nah, dia justru harusnya itu, sedangkan Ken itu nggak pernah hidup di Al-Zaitun. Dia cuma datang sebagai tamu ketika ada event-event itu, kayak gitu. Terus dia bilang dia yang mengantarkan santri ini ke tempat prostitusi itu, ya kan? Dia mengantar, artinya ada santri yang indisipliner atau bisa kita sebut oknum kayak gitu, bukan santri yang ibaratnya difasilitasi oleh pesantren. Terus dia pula yang mengantar, apakah dia masuk apa enggak, ya berarti yang jahat kan dia. Udah tahu anak kecil malah diajarin yang salah gitu. Itu maksudnya itu ada hal yang kita memang harus dibuka, ada hal-hal emang ini nggak benar kayak gitu. Jadi ada kerugian secara moral ya. Betul. Jadi stigma bahwa sebagai alumni artinya Anda dianggap sesat dan lain sebagainya. Nah, itu dia stigma itu yang kami takuti, karena ada puluhan ribu alumni yang udah ada di masyarakat. Itu yang stigma yang ini. Itu yang kita takuti. Oke, menarik. Pak Islah, apa tanggapan Anda ketika Al-Zaitun ini tampaknya belum bisa dalam tanda kutip diselesaikan oleh sejumlah pihak? Di sisi lain tadi ada indikasi-indikasi temuan memang ini menyimpang, tapi di sisi yang lain kita mendengar kesaksian bahwa yang dulu diajarkan tidak seperti ini, dan ini bukan santri tapi pihak-pihak yang lain. Saya sepakat ya dengan Mas Ihsan. Saya kira ini adalah aksi akrobatik yang dilakukan oleh Panji Gumilang sendiri. Bahkan secara historik kalau kita tahu Panji Gumilang ini ada juga sosok yang dibentuk oleh operasi intelijen pada zaman Soeharto. Bagaimana kemudian kita tahu ada Abu Toto di situ, dan kemudian muncul Panji Gumilang dengan NII KW8 dan KW9 sebagai kelompok penyeimbang dari berbagai kelompok-kelompok NII dari KW1 sampai KW7. Nah, ini kan sejarah yang hampir soheh lah, karena memang tidak pernah dibantah. Ini juga tolong dicatat bahwa ini pun juga bukan Al-Zaitun sebenarnya, tapi sosok Panji Gumilang beserta circle-circle yang kemudian membentuk lembaga pendidikan ini, dan lembaga pendidikan ini kemudian dijadikan bejana bersama dari sebuah operasi itu. Nah, memang salah satu kelemahan dari satu entitas yang dibentuk oleh intelijen itu biasanya ketika operasinya selesai, dia biasanya memang menjadi liar. Kita tahu bagaimana Al-Qaeda itu dipakai oleh operasinya Amerika untuk melawan tentara Uni Soviet di Afghanistan misalnya. Ketika operasinya sudah selesai, kan Al-Qaeda kemudian di luar kendali. Ini salah satu contoh secara global ya. Al-Zaitun juga mengalami hal yang sama. Kita mungkin tidak begitu, ya kita Islam tidak akan hina dengan berbagai pemikiran-pemikiran nyeleneh seperti Panji Gumilang. Ini sudah terjadi berabad-abad. Ini bukan barang baru sebenarnya. Orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu
bukan kalamullah misalnya. Ini bukan hal yang baru. Di abad-abad awal pasca Rasulullah wafat pun sudah muncul pemikiran Abul A'la Al-Ma'arri, ada Ibnu Muqaffa, ada Abu Bakar Razi. Ini kan sudah lazim. Toh Islam fine-fine aja, makin banyak pemeluknya, makin banyak orang yang percaya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin misalnya. Ini biasa. Tapi masalahnya kemudian Panji Gumilang ini kan membawai sebuah lembaga pendidikan dengan ribuan santri dan ribuan alumni. Yang saya pikirkan hari ini adalah bagaimana sikap negara untuk memisahkan antara seorang Panji Gumilang beserta sirkel-sirkel liarnya itu dengan sosok sebuah lembaga pendidikan yang sudah menghasilkan banyak alumni dengan stigma-stigma negatif yang kemudian ditempelkan seperti yang dialami oleh Mas Ihsan misalnya. Nah ini perlu campur tangan negara karena sudah melibatkan banyak orang dan ini mau tidak mau secara historik juga pernah dibuat oleh rezim sebelumnya pada zaman Soeharto bahwa ini adalah bagian dari operasi intelijen. Ini kita tidak bisa pungkiri. Nah itu kalau saya Mas Reinhardt. Artinya ini harus ada campur tangan negara di situ. Nah, kita lihat ini sebetulnya kan polemik yang sejak awal kemunculan sudah cukup lama ya, Pak Islah. Sudah mungkin beberapa pekan begitu. Anda melihat ini pemerintah atau siapapun yang bertanggung jawab soal polemik ini terlalu lambatkah atau sangat berhati-hati atau bagaimana? Saya sendiri gini, saya kebetulan menjadi tenaga ahli di Mabes Polri. Saya tahu persis ada beberapa teroris yang ditangkap ya di beberapa provinsi, di Sumbar, di Lampung, di Jakarta, di Bali. Ini banyak sekali yang kemudian terafiliasi dengan NII KW 9 ini. Dan ketika mereka dalam satu proses pemeriksaan oleh penyidik, mereka terafiliasi dengan NII KW 9 yang dibesut oleh Panji Gumilang ini. Mungkin Panji Gumilang ini bagian dari operasi intelijen masa lalu, tapi produk-produknya kan terus mengalir gitu ya. Nah, bukan berarti yang ditangkap ini santri Al-Zaitun, bukan. Tapi adalah circle-circle yang terafiliasi terhadap seorang patron bernama Panji Gumilang. Dari sini aja sudah ada kekhawatiran dari kita selaku seorang warga negara ya bahwa ini memang tidak boleh dibiarkan dengan double identity seperti ini. Di sisi lain Panji Gumilang seorang khotibul ma'had gitu ya, pimpinan sebuah pondok gitu, pondok pesantren. Di sisi lain dia adalah bagian dari planted agent yang memang punya misi-misi pada zaman dulu yang kemudian hari ini mungkin misinya udah dianggap akomplis gitu. Tapi kan persoalannya adalah orang-orang yang terpapar oleh berbagai pemikiran Panji Gumilang ini kan kemudian berkembang liar. Ini yang terus terang implikasi dari sebuah operasi intelijen itu memang selalu mengkhawatirkan ketika kontrol itu sudah tidak ada. Nah, kalau kita melihat dari sisi keluarga negara, produk-produk yang ditangkap oleh Densus 88 sebanyak 35 orang tahun ini saja, pertengahan tahun kemarin dan sampai hari ini, itu merupakan satu produk-produk penyalahgunaan dari sebuah ajaran yang dijadikan oleh Panji Gumilang sebagai akselerasi dari gerakan-gerakan ideologis. Nah ini yang kita paling khawatirkan. Dan kalau kita lihat arogansinya Panji Gumilang sendiri, dia pasti punya backingan kuat. Dia ketika merasa punya backingan kuat, dia seolah-olah sangat confident, dia membentak-bentak siapapun, dan dia dengan confidentnya seolah-olah dia punya backing apapun. Backingnya sekuat apa sih dibanding dengan negara misalnya? Nah ini saya menyayangkan kok negara nggak turun tangan. Kalau saya dengar dari Kemenak ya, surat izin ma'hadnya pun itu seharusnya habis tahun ini. Ini sebenarnya adalah momentum bahwa negara harus turun tangan untuk men-take over lembaga pendidikan itu dan kembalikan kepada Al-Zaitun secara normatifnya. Tidak boleh ada campur tangan kepentingan pemikiran-pemikiran Panji Gumilang di situ yang nanti akan berimplikasi tidak bagus terhadap akidah-akidah dalam keislaman. Saya tahu di sana diajarkan bulughul maram dan sebagainya. Artinya tafsir-tafsir yang sangat konvensional diajarkan di sana. Masalahnya kan pemikiran Panji Gumilang ini yang kita takutkan adalah mengalir kepada santri-santrinya dan circle-circle yang hari ini bergerak bebas di masyarakat. Kita tahu alumni dari Al-Zaitun sendiri, saya banyak juga teman yang alumni Al-Zaitun, saya pikir mereka fine-fine aja, pemikirannya juga nggak senyeleneh itu, nggak nyeleneh seperti Panji Gumilang kok. Artinya ya ini harus ada negara. Masyarakat yang kemarin demo misalnya, ini kan sebenarnya adalah bagian dari gerakan-gerakan masyarakat yang merasa kecewa. Tapi kalau negara tetap vakum di sini, saya takutnya akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal lain
yang justru memanfaatkan momentum ini sebagai aksi unjuk gigi, apalagi ini tahun-tahun politik. Ini bahaya sekali. Iya, iya. Jadi poinnya adalah negara harus turun tangan, campur tangan sesegera mungkin begitu ya Pak Islah untuk... Iya, Mas Renhat, saya tambahkan. Kalau yang saya dengar ada beberapa laporan polisi terhadap beberapa oknum di Al Zaitun, ini juga polisi harus turun tangan. Proses semua pelanggaran, indikasi pelanggaran-pelanggaran pidana itu di berbagai LP di mana dia itu dirujukkan, di mana LP itu dibuat katanya kalau menurut kabar ada penyerobotan tanah, ada juga oknum yang melakukan pelecehan seksual, ada pemalsuan surat dan sebagainya. Nah, ini semua proses ini sebagai milestone untuk supaya bisa melakukan penegakan secara hukum, secara koersif di dalam internal Al Zaitun. Baru kemudian dilakukan eliciting. Eliciting ini diperlukan untuk clearing. Nah, itulah di situ negara bisa men-take over lembaga pendidikan ini. Sayang sekali. Oke. Pak Utang, singkat sebelum break, bagaimana kemudian Anda melihat pemisahan ya antara sosok Panji Gumilang dengan santri atau mantan santri seperti Bang Iksan ini yang kemudian terstigma, dan ini hal yang berbeda antara Panji Gumilang dengan circle-circle-nya, bahasanya Pak Islah, dengan santri-santri yang ada atau para mantan-mantan santri? Ya, memang kami arahkan juga tim supaya bisa melihat ini secara berbeda ya, bahwa Panji Gumilang adalah sosok utamanya. Ya, terkait juga dengan kontroversinya, maka ini hanya Panji Gumilang persoalannya. Nah, tapi kemudian juga karena tim ini turun ke lapangan dan melakukan observasi, maka data juga diharapkan diperoleh dari para santri, dari para mantan santri, para orang tua siswa, para guru, dan seluruh komponen yang ada di Zaitun ya. Jadi semua dilakukan penelitian terhadap pihak-pihak terkait di dalam Zaitun itu sendiri. Di samping itu juga kami sarankan agar tim ini juga menyasar di masyarakat sekitar Zaitun dan pihak-pihak terkait di Indramayu yang kompeten, yang sangat tahu persoalan-persoalan yang ada di Zaitun ini. Tapi memang fokus utama kita adalah Panji Gumilang, karena memang dia sumber problemnya. Di problem makernya itu adalah Panji Gumilang yang dikenal juga dengan sebutan Abdus Salam atau Abu Toto begitu. Oke, baik, kita break dulu. Setelah jeda, mari kita dalami bagaimana pandangan Anda semua mengenai keputusan yang sebaiknya diambil oleh negara. Apakah ini perlu dibubarkan atau dibina? Karena kabarnya masih ada dua pandangan yang berbeda soal itu. Tapi kita jeda sesaat, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di MNC News Prime.